warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di antara surat-surat yang termaktub dalam Al-Quran, salah satu di antaranya ada surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-Ahzab. Kita akan membaca salah satu dari ayat dalam surat Al-Ahzab. Kemudian kita ambil penjelasan para ulama tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam ayat ini. Al-Ahzab ayat 53 dan 54. Ya, bisa dicatat Al-Ahzab 53 dan 54. Nanti yang punya Quran dan terjemahan bisa dibaca lagi di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghairi nadhirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadisin inna dhalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dhalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana indallahi 'azima in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Itu ayat 53 dan 54. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, jangan kalian masuk ke rumahnya Nabi, illa kecuali an yu'dzana lakum, kecuali kalau diizinkan untuk kalian, ila ta'amin, diizinkan, diundang untuk makan, ghaira nadhirina inahu, tapi tidak dengan cara menunggu-nunggu makanan supaya dikeluarkan. Walakin akan tetapi idza du'itum, jika kalian dipanggil atau diundang, fadkhulu, maka silakan masuk. Fa idza ta'imtum, dan jika kalian sudah selesai makan, fantashiru, maka segeralah kalian membubarkan diri pulang. Ghaira wala musta'nisin li hadis, tidak boleh berlama-lama duduk berbicara atau gesahan, musta'nisin li hadis, dan tidak boleh berlama-lama duduk untuk berbincang-bincang. Inna dzalikum, sesungguhnya itu semua, kana yu'dhin nabi, itu mengganggu Nabi, fayastahyi minkum, dan Nabi malu kepada kalian, malu untuk menegur. Wallahu la yastahi minal haq, tapi Allah tidak malu terhadap hal kebenaran yang hak, harus disampaikan. Wa idza sa'altumuhunna, dan jika kalian meminta kepada mereka, idza sa'altumuhunna, jika kalian meminta kepada mereka, hunna ini mereka tapi perempuan, gitu ya. Mereka perempuan, maksudnya jika kalian meminta sesuatu yang kepada yang di dalam,
kepada yang di dalam rumah, mataan, sesuatu kebutuhan, fas'aluhunna, maka mintalah kepada mereka, min wara'i hijab, dari balik tabir, dari balik dinding atau dari balik pintu yang menghalangi pandangan. Dalikum abharu liqulubikum, itu tindakan itu, aturan itu lebih menjaga kebersihan hati kalian, wa qulubihinna, dan hati mereka yang di dalam. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah, tidak boleh kalian mengganggu Rasulullah. Wala an tankihu, dan tidak boleh kalian yang hidup zaman Nabi, maksudnya para sahabat, tidak boleh menikahi istri-istri Nabi setelah sepeninggalan Nabi, selamanya tidak boleh. Sesungguhnya itu di sisi Allah adalah perbuatan yang besar dosanya. In tubdu syai'an aw tukhfuhu, jika kalian menampakkan sesuatu, keinginan, aw tukhfuhu, atau kalian sembunyikan di hati, fa inallaha, maka sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Ya, ini ayat yang termaktub. Sekarang kita ambil atau kita baca penjelasan para ulama, hukum-hukum apa yang muncul dari ayat ini. Ya. Jadi dari ayat ini sepintas, setelah kita membaca terjemahannya, artinya sepintas kita mengerti bahwa di sini ayat ini turun kepada pertama para sahabat Nabi, ya, karena urusannya masuk ke rumah Nabi, berarti sahabat-sahabat Nabi yang dimaksud, yang diberikan ucapan, yang diajak bicara. Jangan masuk ke rumah Nabi. Jangan kalian masuk ke rumah Nabi kecuali kalau diizinkan. Tapi ini tidak berlaku hanya untuk Nabi saja. Tidak berlaku hanya untuk Nabi saja, tapi berlaku untuk semua umat Nabi Muhammad. Ya. Khitabnya, bahasanya diarahkan kepada para sahabat Nabi, tapi tujuannya adalah untuk kita, umat baginda Nabi secara umum. Buyutan Nabi disebut jangan masuk ke rumah Nabi, itu khususnya. Tapi umumnya untuk kita juga semuanya, jangan masuk ke rumah temanmu, jangan masuk ke rumah yang bukan rumahmu, ya, kecuali kalau diizinkan, kecuali sudah diizinkan masuk. Ini ayat salah satu di antara ayat-ayat yang mendidik kita adab, tata krama, sopan santun di dalam pergaulan. Ya, kita bergaul menjadi teman akrab dengan teman kita, sahabat kita, bagaimanapun juga akrab kita, tetap ada batas, ada aturan yang ditetapkan oleh Allah, baik dalam Al-Quran ataupun melalui hadis Nabi. Ya, la tadkhulu buyutan Nabi, jangan masuk ke rumah Nabi. Para sahabat dengan Nabi kalau sudah berada di masjid, ya, mereka seakan-akan tidak ada batas dengan Nabi. Dulu-duluan siapa yang mau duduk di sebelah Nabi, di depan Nabi persis, dulu-duluan. Tidak ada perbedaan, mau yang miskin, yang kaya, ya, yang terkenal, yang tidak terkenal, yang lebih dulu masuk Islam, yang belakangan masuk Islam, siapapun yang duluan, dia yang bisa duduk di hadapan Nabi, bisa duduk berhadap-hadapan dengan Nabi. Itu di masjid, gitu ya. Ketika di masjid Nabi Muhammad SAW, tak ada batas.
Di situ contoh sebagai seorang pemimpin itu tidak boleh menjaga jarak dengan rakyatnya, dengan umatnya, mengayomi umat. Tapi ketika berada di rumah Nabi, ada batas di situ. Kenapa ada batas? Di dalam rumah bukan hanya Nabi yang ada. Di dalam rumah saudara kita bukan hanya saudara kita yang ada, tetapi di situ ada keluarganya, ada istri-istrinya, ada anak-anak perempuannya, ya, ada mahram-mahram mereka yang ada di dalam rumah itu. Sementara mereka dengan kita bukan mahram, ya, tidak boleh bercampur di dalam satu ruangan, ya, tidak boleh bercampur aduk ikhtilat dalam satu ruangan kecuali bersama mahram. Kalau bukan mahram tidak boleh. Nah, ini maksudnya. Buyutan Nabi ayatnya begitu. Tapi tujuannya, ya, hukum yang berlaku untuk umum. Ya, jangan kalian masuk ke rumah saudaramu, ke saudara kalian sembarangan, walaupun sudah akrab dengan mereka. Ya, langsung masuk, tidur di kamarnya umpamanya, ya. Terus kayak dulur, ya, sudah seperti dulur sendiri. Kecuali kalau memang ada disiapkan kamar tamu di depan yang terpisah dengan ruang dalam, gitu ya. Ada sebagian daripada kita yang rumahnya ada ruang tamu khusus di depan, ya. Kemudian dikasih batas, entah itu dengan pintu atau dengan satir korden, batas ke dalam itu wanita yang di dalam. Di luar itu sudah diumumkan kapanpun masuk silakan langsung masuk. Ya itu boleh, gitu ya. Boleh masuk. Sebagian kita menyiapkan ruangan khusus untuk tamu, baik ada tuan rumah atau tidak, dipersilakan masuk, kan gitu ya. Tapi tidak boleh terus langsung masuk ke dapur. Hah? Sementara tuan rumahnya tidak ada, tuan rumahnya tidak mengizinkan. Nah itu batas-batas, ya. Dan tidak boleh datang dengan tujuan untuk diberi makan. Ghaira nadhirina inahu. Jadi masuk dengan tujuan supaya dikasih makan. Tidak boleh. Tidak bolehnya sampai di mana? Apakah haram? Tidak haram sih, tapi ini tata krama. Tata krama, aturan, ajaran. Saya mau bertamu ke rumahnya Haji Abdul Khalik. Jam berapa? Jam 9 ada orangnya. Udah, tunggu aja jam setengah 12. Loh kok nunggu setengah 12? Waktu makan siang. Ya. Tunggu waktu makan siang. Jadi pas makan siang kita assalamualaikum. Pasti apa? Pasti dipersilakan, ayo sekalian, mumpung saya lagi makan kan. Nah ini, nadhirina inahu, sengaja nunggu-nunggu waktu makannya, ya. Tidak boleh karahah tanzih. Ketidakbolehannya ini ketidakbolehan tata krama. Ya. Tidak sampai haram kecuali nanti kalau sampai memberatkan, ya. Kalau di sini di rumah Haji Abdul Khalik sih ahlan wa sahlan. Ya. Kapanpun juga, tapi tetap tata krama yang dilakukan, ya. Nah, tapi ada orang yang memang makannya pas-pasan, terus ya, pas-pasan makannya, beli nasi bungkus untuk makan siang, terus sampai yang datang, akhirnya bungkus yang satu bagi dua sama istrinya, bungkus yang satu untuk sampean. Nah ini memberatkan, bisa jadi haram, ya. Kemudian walakin idza du'itum fadkhulu, tetapi jika kalian dipanggil, masuklah. Ya, dipanggil. Sampean ayo ke rumah. Kapan? Jam berapa? Nanti pas waktu saya makan siang. Ya. Jangan telat ya. Oh ya, pas kan disuruh dipanggil. Kemudian fa idza ta'imtum, dan jika kalian sudah selesai makan, ini berlaku untuk semua.
untuk semua, baik perorangan ataupun sekelompok ketika menghadiri acara undangan, ya. Undangan apapun juga, acara tahlilan, ya, acara akad nikah dan yang lain, diundang makan. Atau pengajian, selesai pengajian kemudian ada makan-makan, selesai makan, ini Allah yang mengatakan, fa idza ta'imtum fantashiru, jika kalian sudah selesai makan, fantashiru, maka bubarkanlah diri kalian, cepat-cepat pulang, segera pulang. Kemudian lebih dijelaskan lagi oleh Allah larangannya apa? Selain Allah perintahkan cepat-cepat segeralah pulang, wala musta'nisin li hadis, jangan berasik-asik ngobrol, berlama-lama, berbicara, gesahan di tempat kondangan, ya. Lebih-lebih kalau tempatnya tuan rumah itu sempit, ya. Kan yang di dalam sudah repot masak mulai sore, mulai siang. Kemudian ada kerjaan terakhir, apa kerjaan terakhir? Kora-kora, gitu ya. Mau kora-kora. Kora-kora itu ya harus ngambil piring yang di luar. Sementara kita masih duduk, akhirnya nunggu yang di dalam. Di dalam nunggu. Ya, majelisnya cuma 1 jam. Majelisnya sampai jam 12, ya. Majelisnya sampai jam 12 kadang-kadang. Itu sebagian kita seperti itu. Gesahannya ngalor ngidul sampai jam 12, yang di dalam ngantuk-ngantuk sudah. Kadang-kadang juga yang di dalam ngasih isyarat, banting apa? Banting talam. Nggak paham-paham. Hah? Banting talam nggak paham, panci dibanting lagi, nggak paham juga. Nah, perlu diketepel ini orang, ya. Aturan Al-Quran, ya, jangan berlama-lama. Lebih-lebih kalau tuan rumahnya punya tempat hanya itu saja, dan bercampur di situ. Tuan rumah yang perempuan mau masuk ke kamar, ngelewati tempat duduknya kita yang gesahan, nah itu harus paham. Ya, harus paham. Kecuali kalau memang tuan rumahnya ya yang ngajak ngobrol, mau pamitan, ada apa, masih sore, ya, masih sore. Kadang-kadang tuan rumah gitu ya, sudah jam 10, belum jam 12, berarti tuan rumahnya yang memang takut ditinggal, gitu ya. Silakan atau diajak oleh tuan rumah setelah makan di dalam, ayo kesahan di luar, ya, kesahan di luar yang sudah tidak ada mondar-mandirnya perempuan, di teras duduk ngopi, silakan, ya. Itu aturan. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi, perbuatanmu itu mengganggu nabi, mengganggu nabi. Loh, nabi terganggu, kita juga terganggu sebagai tuan rumah, kan ya? Itu nabi, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh, itu nabi, mengganggu nabi, tapi bukan hanya untuk nabi saja, untuk kita setiap tuan rumah. Kalau tamunya kelamaan, tuan rumah akhirnya mondar-mandir, keluar masuk, ya. Itu isyarat sudah. Dan itu yang terjadi pada diri nabi. Fayastahyi minkum, dan nabi malu untuk negur kalian, karena memang nabi sifatnya pemalu, ya. Sifat nabi sangat pemalu, mengalahkan malunya perawan yang sedang dipingit, katanya dalam hadis yang disampaikan oleh para sahabat. Asyadu hayaan minal adra fi idriha. Nabi lebih besar rasa malunya, lebih keras rasa malunya dari perawan yang sedang dipingit. Ada perawan yang nggak pernah keluaran rumah, terus pingit terus di rumah, jadi ketemu orang malu, mau ngomong malu, takut salah. Nah, nabi itu malu, pemalu nabi, mau negur, ya,
menegur sahabat yang duduk. Nah, ini asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Suatu saat Nabi ngundang makan, ya, undang makan. Nabi dapat kiriman makanan, ya. Secara singkat saya ceritakan, Nabi dapat kiriman makanan. Nabi menikah dengan salah satu istrinya, ya, Ummu Salamah. Nah, kemudian ada sahabat perempuan tetangganya ngirim makanan. Dikirimkan makanan sedikit, tetapi Nabi ngundang orang banyak. Ya, banyak yang diundang oleh Nabi. Padahal makanannya cuma satu panci kecil. Ini mukjizat Nabi. Ternyata yang masuk ke rumah Nabi sampai ke teras-teras Nabi itu 300 sahabat. Makanannya cuma satu panci kecil. Nah, mukjizat Nabi kan memperbanyak yang sedikit, ya. Taksirul qalil, ya, dalam Maulid Habsyi. Memperbanyak makanan yang sedikit. Hanya diambilkan oleh Nabi. Kasih. Sampai semuanya makan 300 orang. Dan ini masih utuh, ya. Sahabat ketika selesai makan duduk gesahan, rumah barokah, rumah Kanjeng Nabi, gesahan, ya. Nah, sampai juga begitu. Ini rumahnya Pak Kiai. Lama-lama duduk, kiainya sudah ngantuk-ngantuk, ya. Mau ngusir kan tidak enak. Nabi tidak enak mengusir. Akhirnya Nabi keluar masuk terus, ya. Pergi Nabi, ditinggal para sahabat ini sebentar, kemudian masuk lagi. Sahabat paham terus, oh, Nabi sudah capek. Baru para sahabat keluar. Setelah sahabat keluar, turun ayat ini. Ayat ini turun. Ya. Jadi ini tata krama undangan, menghadiri undangan. Kemudian sedikit lagi, ketika ada acara, pasti yang berperan paling berat itu adalah yang di dalam, ya, menyiapkan segalanya. Ada yang kurang-kurang, ya, panitia acara perlu minta lagi ke dalam, minta lagi ke dalam. Minta apa? Minta apa yang kurang, apa saja. Maka aturannya menurut Al-Quran, ya, tidak bisa dibantah lagi nih. Tidak bisa dibantah dengan mengatakan ini bukan adat kita, ini adatnya orang-orang di sana di Timur Tengah. Enggak, ini aturan Quran. Apa? Idza sa'altumuhunna mata'an, kalau kalian membutuhkan dan meminta sesuatu ke dalam, panitia acara minta sesuatu yang kurang, minta ke dalam, maka mintalah di batasnya. Dari balik satir, dari balik pintu, dari balik penghalang. Jangan belusukan masuk ke dalam, ya. Nggak boleh. Ada batas tempat laki, ada batas tempat perempuan. Ketika kita membutuhkan yang di luar, minta batasnya sampai pintu. Fas'aluhunna min wara'i hijab, minta dari balik satir. Dalikum abharu liqulubikum wa qulubihinna. Itu tindakan, itu aturan adalah lebih menjaga kebersihan hati kalian dan menjaga kebersihan hati mereka yang di dalam, ya. Hati tempat tersimpannya segala yang tertatap oleh mata, ya kan? Kalau kita sembarangan masuk, di dalam itu ada orang-orang yang berbagai macam wajahnya, berbagai macam pakaiannya. Ketika melihat, hati bisa terkotori, ya, bisa terkotori, senang melihat, dan itu memang sudah sifat daripada manusia. Jadi supaya tidak terjadi, jaga batasnya, ya, jaga batas. Ketika butuh pun itu disuruh kita menjaga batas. Dari ayat ini, ketika Allah mengatakan idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, jika kalian minta sesuatu maka mintalah dari batasnya. Di sini para ulama menegaskan tentang wajibnya untuk memilahkan
tempat bagi laki-laki dan perempuan dimanapun juga berada ketika ada acara, ya. Mau dibikin di gedung, dibikin di rumah, apalagi di masjid, ya, ada batas laki dan perempuan. Tidak boleh bercampur laki dan perempuan, ya. Ini harus kita pegang. Ini ngaji kita, yang kita ngaji saat ini adalah langsung ayat Al-Quran yang diambil intisarinya oleh para ulama, ditetapkan sebagai hukum bahwasanya percampuran laki dan perempuan itu adalah suatu pelanggaran yang besar terjadi di dalam acara-acara yang kita hadiri, ya. Kita mau mengadakan acara apa kira-kira? Yang punya anak-anak perawan, anak-anak laki kancing yang belum menikah, mau menikahkan anaknya, maka aturan yang berlaku menurut Al-Quran ketika acara akad nikah, jangan campur laki dan perempuan, ya. Tempat laki harus berpisah dengan tempat perempuan, dan jangan lagi ada di antara kita yang mendudukkan anak putrinya yang mau jadi kemanten di hadapan hadirin, ya. Ini merupakan adat ini, ya. Adat kebiasaan kita ketika pengantin perempuan mau dinikahkan, mau diakad, di depan penghulunya manggil, kan gitu biasanya, ya. Pengantin putrinya mana? Ada di dalam, suruh ke sini. Ini nyalahi aturan agama, ya, menyalahi Al-Quran. Penghulunya nggak ngerti, berarti aturannya bukan begitu. Pengantin putri biarkan di dalam. Lo nanti mau tanda tangan, ada walinya yang membawa, mana tanda tangannya, di mana? Di sini. Walinya yang datang ke kamar. Jangan dijejer, ya. Dijejer putri kita dengan calon suaminya sudah halal atau belum? Hah? Kan belum halal. Jangan dijejer, disatukan lagi anunya, apa? Kerudungnya dijadikan satu. Ini haram, ya. Haram binasil Quran, dengan nas Al-Quranul Karim, disaksikan lagi oleh hadirin, ya. Lebih-lebih di masjid tempatnya, pelanggarannya double, gitu ya, double pelanggarannya. Saya pernah hadir akad nikah, ya sering sih hadir akad nikah. Salah satu kejadian yang berkesan itu, ya, di Licin, ya, walidnya ini yang hadir. Kebetulan Habib Ali yang diserahi untuk menjadi pengatur acara, ngakadkan. Kemudian juga khutbah nikah Habib Ali. Mungkin Habib Qadir hadir waktu di Licin, di masjid Licin. Nah, laki perempuan campur di masjid. Di antara yang perempuan ada yang tidak pakai jilbab. Nah, beliau teriak Habib Ali, yang perempuan coba tempatnya di luar, jangan ada di sini. Saya diserahi ini sekarang ngatur acara. Mumpung saya diserahi ngatur acara, ayo saya atur sekarang. Yang perempuan yang tidak jilbaban keluar dari masjid, disuruh keluar dari masjid. Sambil membawakan cerita tentang Siti Khadijah, ya. Siti Khadijah ketika kedatangan malaikat Jibril, ya. Siti Khadijah kan pakai apa? Hijab. Kemudian ketika Siti Khadijah, kata Habib Ali, buka jilbabnya, pergi, ya. Ketika ditutup, datang lagi, maka diyakinkan itu malaikat. Itu malaikat yang datang, bukan jin, apalagi setan. Enggak. Kalau setan, perempuan buka jilbab, dia tetap datang. Malaikat enggak bakal datang, katanya. Malaikat, kalau ada perempuan yang buka jilbab di tempat umum, ya, tempat walimah, enggak bakal hadir malaikat untuk mengaminkan doanya. Maka keluar, disuruh keluar.
itu ibu-ibu yang tidak jilbaban sambil nunduk-nunduk lari keluar, ya. Habaib banyak yang hadir, Hashim, Jawad, siapa lagi, banyak yang hadir. Nah ini, coba kita jangan begitu, ya. Niatkan kita ngaji kan untuk kita amalkan, ya. Kemudian aturan dalam agama, ya. Aturan dalam agama ini beberapa tempat saya jelaskan. Aturan dalam agama, dalam syariat agama, kita kalau dapat undangan walimatul nikah, hukumnya apa? Menghadiri. Hukumnya wajib. Kalau yang undang sesama di Rogo Jampi, ya. Sampean tinggal di Rogo Jampi, yang undangannya di gedung NU, wajib hadir. Kecuali sakit, kecuali keluar kota, wajib hadir. Kalau di luar kota tidak wajib karena berat, ya. Kalau dalam kota wajib, ajibu hadhi da'wah, hadirilah undangan ini, kata Nabi. Wajib hadir, kecuali kalau ada sebab-sebab, maka kewajibannya bisa jadi gugur. Apa sebab-sebab yang menggugurkan kewajiban untuk hadir? Sebab-sebab diantaranya adalah kalau ada kemaksiatan di dalamnya, ya. Kalau ada kemaksiatan di dalamnya, ada kemaksiatan. Kita diundang akad nikah, kebetulan yang membuat acaranya itu adalah orang-orang kaya yang tidak ngerti agama. Disiapkan juga konsumsinya, khamar disiapkan, umpama, ya. Ada, sudah kita lihat jelas, dianukan, disponsori oleh perusahaan bir, umpamanya. Jelas di depan yang ikut menyponsori acara ini adalah bir ini. Maka kita tak boleh hadir, ya. Tak boleh hadir. Ada ulama yang keras mengatakan tak boleh hadir. Ada ulama yang mengatakan tidak wajib hadir. Apalagi diantaranya? Diantaranya adalah kalau terjadi percampuran antara laki dan perempuan dalam tempat yang tidak dipisah, ya. Ketika kita datang hadir, loh kok campur laki perempuan, saya pulang kita tidak dosa, ya. Tidak dosa. Atau lagu-lagu yang disetel, lagu-lagu yang mengumbar syahwat, ya. Kalau campur laki perempuan, yang terganggu apanya kita? Yang terganggu mata kita, maksiat mata kita masuk ke hati, ya kan? Kalau yang kita dengar itu lagu-lagu syahwat, yang terganggu telinga kita, masuk ke hati juga. Maka itu diantara alasan yang dibolehkan kita untuk tidak hadir. Tidak hadirnya sudah tidak wajib lagi. Padahal menghadiri walimatul akad, walimatul arus, itu hukumnya wajib, ya, atas kita, ya. Maka kita niatkan sekarang dari hasil pengajian kita niatkan. Banyak diantara sampean ini yang masih punya PR di rumah, PR-nya mau menikahkan anak, ya, mau mantu, mau punya acara-acara di rumah. Maka hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana menyiapkan tempat untuk laki dan perempuan terpisah. Kalau terpisah dari segi tempat tidak bisa, waktunya yang dipisah, ya. Laki pagi, perempuan nanti setelahnya. Selesai pulang yang laki, perempuan baru datang. Begitu, ya. Tidak boleh dicampur. Dan satu lagi, ya, saya sering melihat acara-acara pernikahan, kemudian di depan terop itu sudah ada foto prawedding, ya. Foto prawedding, pangkuan calon kemanten putra dan putri sudah pangkuan di foto. Padahal belum nikah sirinya pun belum, baru tunangan sebulan yang lalu, tapi sudah foto prawedding, pelukan, bahkan ada yang ekstrim, ya, foto ciuman pipi dan sebagainya. Itu hukumnya apa? Hukumnya haram, maksiat, kemaksiatan. Padahal sebentar lagi akan dihalalkan dengan qabil tu nikah. Kenapa kok keburu-buru melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan? Ya, kasih peringatan. Kalau ada putri kita mau menikah, kemudian masih pamitan dulu, Pak, pamit, saya mau foto prawedding, nggak boleh, ya.
Tidak boleh. Kalau diizinkan ya bapaknya ikut berdosa, ya berdosa bapaknya. Sampai seperti apa dosanya? Dosanya seperti apa? Itu dikatakan dayus, ya dayus, bapak ibu yang mengizinkan putrinya atau putranya untuk melakukan kemaksiatan atas izin dari dia, atau melihat kemaksiatan di rumahnya, itu dayus namanya. Dayus, ya apa? Dan itu dayus la yajidu raihatal jannah, tidak bisa mencium aromanya surga, ya. Aromanya saja tidak bisa, apalagi masuk surga. Dayus, seseorang yang menyetujui kemaksiatan terjadi pada keluarganya, anak putranya, anak putrinya. Termasuk juga ini, anaknya belum menikah tapi sudah pangku-pangkuan di foto, gitu ya. Itu dayus juga, harus diniatkan untuk tidak melakukan dan tidak mengizinkan itu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang tanya satu? Ya, monggo satu ya. Boleh saya bertanya di luar dari tema? Silakan. Senyambang ada Habib di sini. Ya. Tapi yang berhubungan dengan situasi sekarang ini, Beb. Oh iya. Ya, tentang beberapa hari lagi ada pilihan. Oh iya. Kita tidak berbicara tentang 01, 02 atau 03, Beb. 04 nanti. 00. Ya. Cuman saya mau bertanya, ya, adakah atau pernahkah Rasulullah itu menyarankan kepada para sahabatnya kriteria seseorang pemimpin yang benar? Ya. Bisa jawab menurut Rasul. Ya. Kriteria pemimpin yang benar itu memang tuntunan aturan dalam Quran, dalam hadis, ya. Pertama disuruh kita mencari pemimpin untuk memimpin kita, cari pemimpin yang sesama agama. Calon-calon kita semuanya agamanya sama, ya. Ketika agamanya sama, maka kita harus pilih mana yang paling mampu kira-kira untuk mengantarkan kita bertakwa kepada Allah, ya. Mana di antara mereka yang paling kelihatan takwanya kepada Allah? Mana di antara mereka yang paling kelihatan takutnya kepada Allah? Mana di antara mereka yang paling kelihatan memberikan contoh-contoh yang baik dalam rangka menjadi hamba-hamba Allah yang baik, ya. Mana di antara mereka yang masa lalunya sudah kita ketahui baik? Itu jelas bukan hanya 1-2 hadis yang bicara tentang itu. Banyak hadis dalam contoh, ya, dalam contoh-contoh yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, ya, ketika memilih. Walaupun para sahabat yang dipilih kemudian mengaku, saya bukan yang terbaik di antara kalian, ya. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipilih untuk menjadi khalifah setelah wafat Rasulullah, bukan mengganti Nabi, tapi mengganti kepemimpinan negara, ya. Untuk menjadi Nabi, menerima wahyu sudah tidak lagi, tapi mengatur negara. Nabi, sebagai Rasul, beliau juga sebagai kepala negara. Ketika Nabi Muhammad sudah wafat, maka untuk meneruskan kepemimpinan negara, di situ dipilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq kemudian setelah ditetapkan, dibaiat, maka beliau tampil ke depan, ya, saya bukan orang terbaik di antara kalian. Masih banyak di antara kalian yang baik jauh daripada saya. Itu tawaduknya Abu Bakar As-Siddiq, rendah hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sepakat para sahabat mengatakan beliaulah yang paling baik dalam segala segi. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat. Siapa yang dipilih oleh para sahabat? Yang terbaik kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab, dan seterusnya begitu, ya. Para khulafaur rasyidun. Itu contoh-contoh yang terjadi. Selain contoh dari hadis-hadis Nabi, ucapan-ucapan Nabi, termasuk di dalam beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mencari pemimpin, memilih pemimpin yang paling diharapkan mengantarkan kita pada ketenangan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketenangan dalam mengabdi kepada Allah
bisa jadi karena segala kebutuhan kita sudah terpenuhi, ya. Keamanan kita juga terjamin, ya, ketentraman kita terjamin, dan antara kita dengan dia ada suatu harapan bisa seperti yang saya tadi katakan, tidak ada membuat jarak antara pimpinan dengan rakyatnya, ya. Ketika mereka nanti menjadi pemimpin, tidak pasang jarak, ya. Ya, pasang jarak maksudnya ketika ada keluhan-keluhan dilayani dengan baik, ya. Itu kriteria yang ditetapkan di dalam aturan syariat, ya. Adapun siapa di antara mereka, itu tidak bisa kita menentukan pilih ini, tidak bisa. Tanya kepada orang yang lebih ngerti, gitu ya, para ulama. Yang paling penting tanya hati sendiri, istafti qalbak, tanya hati kalian sendiri, kata Nabi SAW, dengan cara melihat dulu, dinilai dulu, setelah itu tanya hati, ya. Jadi nanti saat memilih tanggal berapa? 14 besok, kalau perlu istiqomah, ya, kalau perlu istiqomah. Kalau kira-kira kita sudah mengetahui siapa yang track recordnya yang paling bagus ketika mereka memimpin, kan mereka semua pernah memimpin, ya, semua pernah menjadi pemimpin daerah, pemimpin instansi. Bagaimana sejarah mereka ketika mereka memimpin? Bagus atau enggak? Oh bagus, pilih yang paling bagus, ya, pilih yang paling bagus. Setelah kita memilih yang paling bagus menurut pandangan syariat, paling bagus bukan karena serangan pajar, ya, bukan karena dapat sembako, apalagi sembakonya itu ada gambarnya, ya, maka kita bertanggung jawab di hadapan Allah, ya. Kalau kita memilih seseorang karena kita mendapatkan sesuatu, maka kita, padahal ada yang menurut hati nurani kita lebih baik, dan kenyataannya setelah kita pilih, dia menang, kemudian rusak negara ini, maka kita ikut andil dalam kerusakan itu. Ikut andil dalam pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.